Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat dan sahabat TV, kembali lagi ke channel Sahabat TV. Sebelumnya perkenalkan, aku Zidan Haikal Azaimal Farozi, bisa dipanggil Zidan. Aku dari kelas 11 Broadcasting dan Perfilman 2. Di video kali ini kita akan mengenal lebih banyak tentang jurusan yang ada di SMK Negeri 1 Bangil, khususnya jurusan yang paling diminati dan disukai oleh para desainer muda berbakat, yakni jurusan Desain Komunikasi Visual atau DKV. Untuk mengenal lebih dalam jurusan Desain Komunikasi Visual atau DKV, yuk kita simak wawancara dengan Kepala Jurusan Desain Komunikasi Visual DKV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan mewawancarai salah satu orang penting yang ada di jurusan Desain Komunikasi Visual. Mungkin dari Bapak sendiri bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu. Oke. Perkenalkan, nama saya Daman Huri, sarjana teknik. Saya di SMK Bangil kebetulan diberi kepercayaan untuk menjadi kepala kompetensi kalian desain komunikasi visual. Baik. Langsung saja ke pertanyaannya. Menurut Bapak, kegiatan apa sih yang paling menonjol, yang itu paling menonjol dan banyak diminati oleh siswa dan masyarakat yang ada di luar sekolah? Sebelum itu saya di jurusan DKV itu ada 9 rombel, tiap tingkatan 3 kelas. Kemudian alhamdulillah tahun kemarin 2024 DKV mendapat kepercayaan dari pemerintah pusat, mendapat bantuan Teaching Factory, yaitu di mana pembelajaran yang menerapkan industri di sekolah. Sehingga di DKV kami sudah mulai tahun kemarin sudah merancang pembelajaran kita sudah berbasis industri. Jadi di kami itu anak-anak menghasilkan proyek yang mana proyek-proyek tersebut harus layak jual. Dan proyek yang diproduksi otomatis sebelum kita produksi ada bagian riset. Nah, proyek-proyek apa yang diminati oleh yang lagi tren, yang diminati oleh masyarakat, sehingga proyek yang diproduksi anak-anak tidak menumpuk. Nah, mungkin itu. Berarti untuk selama ini siswa-siswa itu diajarkan membuat produk yang mana itu untuk dijual kepada khalayak umum. Iya. Di jurusan kami tiap kelas itu kita anggap satu PT. Nah, sehingga karena seperti di industri PT itu mereka mempunyai divisi-divisi, ada divisi R&D, divisi HRD, divisi produksi, dan divisi marketing. Dari divisi itu mereka yang marketing mencari gimana cara mencari konsumen, kemudian kalau sudah mendapat baik melalui online ataupun melalui offline, kalau sudah mendapat order mereka akan melempar ke bagian R&D, Research and Development, mereka yang mendesain. Kemudian setelah didesain dilempar ke bagian produksi setelah selesai sampai di situ ada packaging, quality control, kembali lagi ke marketing untuk menyampaikan ke konsumen. Seperti itu, mulai pengolahan sampai apa semua kita serahkan ke kelas masing-masing. Untuk produk dan prakarya yang dihasilkan siswa yang paling diminati dan oleh masyarakat
di dalam sekolah sendiri ataupun di luar sekolah itu sendiri, itu produk apa, Pak? Oke, kebetulan di kami banyak mesin-mesin atau alat-alat yang bisa memproduksi. Kalau kita kemarin kalkulasi ada kurang lebih 11 macam produk yang bisa kita hasilkan. Dan yang paling berminat itu dunia luar, yaitu tentang vendel dari akrilik, kemudian juga piala ataupun cenderamata, itu semua yang terbuat dari akrilik dan kayu. Kebetulan kami punya alatnya. Begitu juga kami punya alat untuk mendesain tumbler, sehingga kemarin ada sekolah kami juga mempunyai kegiatan itu vendelnya atau kenang-kenangannya kita buat dari tumbler yang kita ukir dengan logo dari SMK Bangil. Mungkin itu. Baik. Untuk pertanyaan yang terakhir, harapan apa saja untuk siswa-siswi yang ada di jurusan DKV? Harapan Bapak itu? Harapan saya karena semua siswa-siswi DKV paling enggak mereka merasakan begitulah industri yang sesungguhnya, sehingga mereka tidak lagi, kalau produksi tidak lagi main-main, tapi karena sudah berhubungan dengan konsumen mereka sudah sungguh-sungguh. Dan juga alat yang kita punya itu harapan saya anak-anak menguasai semua, sehingga nanti mereka keluar di sekolah mereka sudah siap kerja, apalagi di percetakan mereka sudah menguasai banyak alat, dan kompetensi yang mereka miliki juga sudah bisa dikatakan mahir. Itu saja pertanyaannya. Kami ucapkan terima kasih atas jawaban dan pernyataannya dari Pak Damanhuri selaku K3 jurusan Desain Komunikasi Visual atau DKV. Mungkin dari pernyataan tersebut kita bisa mengenal lebih dalam tentang jurusan Desain Komunikasi Visual atau DKV. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi video tentang jurusan DKV. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.